Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abian dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat nata de coco dengan bioteknologi. Oke, tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuatnya. Cara saya membuat nata de coco. Yang pertama, kita perlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, koran atau kertas. Lalu ada Acetobacter silinum, yaitu mikroba untuk membantu produksi kita menghasilkan nata de coco. Lalu ada urea, lalu ada cuka, lalu ada lakban, baki plastik untuk menyimpan nata de coco-nya nanti, panci, air kelapa, dan gula. Nah, itu alat dan bahan yang diperlukan. Bagaimana cara membuatnya? Kita simak video di sini. Nah, ini adalah video saya cara membuat nata de coco. Pertama-tama, kita siapkan panci yang sudah dituangkan air kelapa di dalamnya, dan kita akan memasaknya hingga mendidih. Bisa disimak dari video ini. Di sini saya telah memasukkan air kelapa sebesar 1 liter ke dalam panci ini, dan kita tunggu hingga mendidih. Lalu kita selagi menunggu mendidih, kita siapkan bahan-bahan yang lain saat mendidih nanti, karena kita akan masukkan bahan-bahan ini. Di sini saya memasukkan cuka sebanyak kurang lebih 10 ml, lalu urea sebanyak setengah sendok teh, lalu gula sebesar sebanyak 2 sendok makan. Nah, setelah tiga bahan tadi, yaitu urea, cuka, dan gula dimasukkan, kita aduk hingga rata seperti ini. Oh iya, itu kita masukkan saat air sudah mendidih. Ingat, air sudah mendidih, kita masukkan gula, cuka, dan ureanya. Lalu kita aduk hingga merata sampai merata, dan di sini kita bisa lihat bahwa terdapat buih-buih di sekeliling pancinya, dan itu disarankan untuk dibuang. Dan setelah dibuang, kita tuangkan air didih kelapa tadi ke dalam baki plastik yang bisa menampung sebanyak 1 liter air kelapanya. Bisa dilihat, kita masukkan ke dalam baki plastiknya. Nah, setelah itu kita tunggu. Setelah kita masukkan ke dalam baki air kelapa itu, kan panas tuh, karena kita baru mengangkatnya saat mendidih. Lalu kita tuangkan ke baki, itu panas, dan kita tunggu sampai ia mencapai suhu ruang atau suhu yang tidak terlalu panas. Diusahakan suhu ruang ya. Dan kita tunggu. Setelah air kelapa ini mencapai suhu ruang, kita masukkan Acetobacter silinum ini. Jika air kelapa 1 liter, maka yang dimasukkan adalah sebanyak 10-20%, atau bisa dibilang 10 mili lah ya, 10 mili dari 1 liter air kelapa. Dan untuk memasukkannya, jangan sampai ada perantara. Jadi misalnya kita masukkan Acetobacter ini, lalu kita misalnya pakai sendok gitu, 1 sendok makan, 1 sendok itu jangan. Jadi dari botolnya, dari asal dia berada, langsung masukkan saja ke bakinya, karena dikhawatirkan di perantaranya nanti takutnya ada kuman yang bisa membunuh mikroba yang ada dalam Acetobacter silinum, atau Acetobacter silinum itu bisa mati gitu. Lalu lanjut. Nah, setelah dimasukkan ke dalam baki itu, kita tutup dengan kertas atau koran yang telah kita siapkan dari alat bahan yang saya jelaskan tadi di awal. Kita tutup rapat dengan menggunakan lakban yang tadi kita siapkan, yaitu lakban untuk menutup sekeliling area baki plastik itu. Dan setelah jadi, kita simpan. Kita usahakan baki ini simpan di tempat yang tidak goyang dan cukup aman untuk disimpan dan tidak terjangkau oleh siapapun. Nah, setelah
disimpan, uniknya di sini saya mengamati ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Bisa dilihat nih, saya tampilkan di sini foto. Di sini kita akan melihat dengan sangat jelas ada pertumbuhan setiap hari, muncul pada hari ketiga. Terdapat ada lendiran di antara yang bawah sama atas. Itu di atas kan ada lendirnya tuh, di bawahnya ada lendirnya. Nah, dari hari makin hari itu lendirnya makin tebal. Bisa dilihat, ini hari ketiga, ini hari keempat, ini hari kelima, hari keenam, dan terakhir hari ketujuh. Di sini kita bisa lihat bahwa ada penebalan, ada lapisan-lapisan yang mungkin seperti nata de coco dengan setiap harinya berkembang gitu. Dan ini merupakan salah satu keberhasilan proses fermentasi yang kita dapat lihat gitu. Jika ini menambah tebal gitu, karena berarti acetobacter-xylenum yang terdapat yang kita tuangkan dalam sini, berarti itu bekerja dengan cukup baik. Lalu karena hari ke-7 dan ini hari ke-8, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana hasilnya gitu. Nah, bagaimana hasilnya kita lihat. Bentar ya. Nah, ini adalah nata de coco yang kita lihat di video-video tadi. Nah, ini adalah hasilnya. Tentu di sini memiliki bau yang cukup tidak sedap ya. Karena ini salah satu contoh juga bahwa ini berarti Acetobacter-xylenum atau mikroba M hidupnya yang kita tuangkan itu Acetobacter-xylenumnya bekerja dengan baik dan masih hidup berarti. Dan kita akan panen, bagaimana hasilnya kita lihat ya. Karena mungkin akan cukup bau ya, saya siapkan masker dulu terlebih dahulu ya. Bentar. Sudah pakai masker dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Karena di sini sebelum dibuka saja sudah tercium bau tidak sedap nih. Apalagi sudah dibuka gitu. Antisipasi. Dan sangat bau kan. Inilah hasil nata de coco ini, tapi di sini saya tidak akan langsung mengambilnya karena ada tahap berikutnya untuk memanen si nata de coco ini, yaitu kita harus merendamnya. Pertama ngambil lendir yang ada di sini, lendirnya kita sekarang, dan merendamnya selama 1-3 hari. Kita lihat bagaimana cara memanennya. Simak saja. Karena di sini banyak tercium-cium bau aroma asam ini, kita mengharuskan mengangkat nata de coco ini untuk merendamnya dan merendamnya dengan selama 1-3 hari, dan setelah sehari kita harus merendam, menggantikan airnya 1-3 kali gitu. Ini ditujukan untuk mengharumkan bau-bau asam yang terjadi atau tercium di nata de coco ini. Kita bersihkan dulu terlebih dahulu ya. Nah, kita sudah rendam nata de coco-nya dan kita akan menunggu jika ini air rendaman ini bakal ada kotoran lagi, kita harus menggantikannya lagi, lalu bila ada lagi kita gantikan lagi, dan itu berlaku sampai 3 hari untuk menghilangkan bau-bau asam yang ada di nata de coco-nya. Yuk kita tunggu sampai 3 hari.
Alhamdulillah, nata de coco telah jadi. Dan itulah serangkaian kegiatan saya bagaimana cara saya untuk membuat nata de coco ini. Semoga dengan nata de coco ini bisa meningkatkan imun tubuh karena dalam nata de coco ini ada air kelapa yang bisa mengaktifkan enzim di dalam mulut yang dimana itu bisa menangkal karena virus corona ini kan masuknya dari hidung atau mulut. Nah, ini bisa menangkal virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut atau hidung. Semoga video ini juga bisa memenuhi ujian praktek dalam mata pelajaran biologi. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam membuat video ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.